Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Setio Budianto sebagai Ketua, Agus Joko Pramono, Ibnu Basuki Widodo. OTT ini tidak perlu harus banyak gitu, betul-betul selektif, prioritas gitu, tapi masih diperlukan untuk saat ini. Seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam HUKUHAP. Saudara, Komisi 3 DPR RI resmi memilih Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto sebagai Ketua KPK untuk periode 2024-2029. Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK melalui proses voting dalam rapat pleno Komisi 3 DPR hari ini. Direktur Penyidikan KPK ini terpilih sebagai Ketua setelah memperoleh dukungan 45 suara. Setio akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono. Seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam HUKUHAP. Riuh Komisi 3 DPR menyambut jawaban calon pimpinan KPK Johanis Tanak soal rencana akan menghapus operasi tangkap tangan jika terpilih menjadi pimpinan KPK. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti Fit and Proper Test Capim KPK bersama Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Selasa lalu. Tanak menyatakan bahwa OTT tidak tepat dan tidak relevan untuk dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi karena akan menimbulkan tumpang tindih. Kalau seketika pelaku itu melakukan perbuatan dan tangkap, tentunya tidak ada perencanaan. Nah, kalau ada satu perencanaan, operasi itu satu terencana, satu dikatakan suatu peristiwa yang terjadi seketika itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih, itu suatu tidak tepat. Ya, menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan? Ya, saya juga nggak bisa juga saya menantang. Namun hari ini, dalam pengambilan suara pimpinan KPK oleh Komisi 3 DPR, Johanis Tanak memperoleh suara terbanyak dengan 48 suara. Perolehan suara yang Capim KPK Johanis Tanak 48, Fitroh Roh Cahyanto 48, Setio Budianto 46, Agus Joko Pramono 39, Ibnu Basuki Widodo 33, Michael Rolandi Cesnanta Brata 9, Ida Budiati 8, Ahmad Alamsyah Saragih 4, Pungki Indarti 2, Joko Purwanto 2. Sebelumnya, 20 nama Capim KPK ini diserahkan oleh Panitia Seleksi KPK kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Setelah disetujui Jokowi, 10 nama Capim KPK ini diserahkan kepada Komisi 3 DPR untuk proses seleksi. Setelah dipilih oleh Komisi 3, rencananya 5 pimpinan KPK terpilih akan disahkan dalam rapat paripurna DPR dan dilantik oleh Presiden Prabowo. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, melalui rapat pleno Komisi 3 DPR RI menetapkan 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2024-2029. Lalu seperti apa KPK di bawah pimpinan Setio Budianto yang berasal dari institusi Polri? Dan bagaimana dengan kredibilitas serta integritas dari para komisionernya? Kita akan membahasnya bersama Ferry Amsari, peneliti dari Posdem Universitas Andalas, serta anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB Hasbialah Ilyas. Terima kasih Bang Hasbi, Mas Ferry sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.
Mas Ferry, bagaimana Anda melihat dari kelima figur pimpinan KPK yang baru? Anda cukup puas dengan kelima nama ini, Mas Ferry? Saya agak khawatir dengan sudut pandang publik yang melihat kalau di negeri maling itu seringkali kucing dipilih oleh para tikus. Dan yang tikus-tikus ini pilih tentu adalah kucing-kucing yang punya masalah serius dalam kesungguhan melakukan pemberantasan berbagai penyimpangan. Itu sebabnya tidak heran kealpaan pemahaman para anggota DPR dengan apa yang disampaikan oleh calon pimpinan KPK hingga terpilih adalah ketidakpahaman soal isu pemberantasan korupsi. Misalnya bagaimana mungkin orang yang akan menghapus konsep penindakan OTT di dalam gagasan lembaga anti rasuah kita. Dari namanya saja KPK itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari nama lembaga sudah terdapat unsur penindakannya. Jadi aneh sekali kalau cara berpikir orang-orang di DPR adalah memilih figur-figur yang punya catatan bermasalah. Tapi Yohanes Tanak juga mencapai angka cukup banyak, angka 48. yang banyak, ya. Ya itu sebabnya mungkin orang akan melihat ini para kucing dipilih oleh tikus gitu ya. Sehingga yang dipilihnya adalah kucing-kucing tak bertaji, kucing yang takut dengan tikus dan lain-lain. Itu sebabnya tidak boleh suatu waktu kalau kita ingin berkembang, kalau lembaga yang punya potensi korupsi lebih besar untuk memilih lembaga pemberantasan korupsi ke depan harus diperbaiki. Oke, Dan Bang Hasbi, ditahan sampai situ Mas Ferry. Bang Hasbi gimana? Setuju dengan pendapat dari Mas Ferry? Bang Hasbi. Halo, pendengar. Ya, gimana Bang Hasbi setuju dengan pendapat dari Mas Ferry? Oh enggak, menurut saya seperti ini, Bang Ferry jangan terlalu pesimis lah dan jangan terlalu menuduh tikus dan kucing macam-macam seperti itu. Kita orang-orang yang berpendidikan, kita harus mengedepankan dalam hukum itu harus mengedepankan praduga tak bersalah. Dalam Islam juga menyuruh kita harus husnuzon, seperti itu. Yang diajukan oleh Presiden Pak Jokowi pada waktu itu ya 10 orang itu. Nah, 10 orang itu sudah kita bikin proper test, sudah kita bikin proper test. Dan dari hasil fit and proper test, anggota memilih ya anggota yang 5 itu yang terpilih menjadi pimpinan KPK. Saya rasa ini pemilihan yang tidak bisa kita menyalahkan semuanya itu ke DPR. Memang diajukan oleh Presiden, kita diskusikan bersama. Tapi dari kelima nama yang terpilih menjadi pimpinan KPK yang terbaru ini tidak ada perwakilan dari masyarakat sipil, tidak ada pula perwakilan dari perempuan. Apa sih sebenarnya melandasi pemilihan atau voting ini? Berdasarkan hasil dari fit and proper test itu, soal tidak adanya dari masyarakat sipil, ini kan setiap fraksi Mas, setiap fraksi itu menilai masing-masing dan menurut pandangan fraksi sesuai pandangan fraksinya itu disampaikan seperti itu Mbak. Mas Ferry, kalau dilihat dari kelima nama yang akan akan membuat wajah KPK di 5 tahun mendatang, ini akan membawa lembaga anti rasuah menjadi lebih baik atau bagaimana menurut Anda? Ya, saya mau lihat rekam jejaknya ya. Tadi kan Pak Hasbi bilang ini harus ilmiah, harus tersangka baik. Kalau dalam konteks ilmiah, ini sudah tidak ilmiah dalam konsep gagasan pemberantasan korupsi. Berbagai lembaga aparat penegak hukum yang sedang dimasukkan kepada KPK, itu lembaganya juga punya masalah serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Lalu lembaga ini, orang-orang di lembaga-lembaga yang gagal dalam pemberantasan korupsi ini yang dimasukkan kepada KPK.
di mana ilmiahnya. Kedua, apakah patut DPR melakukan fit and proper test kepada lembaga penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi? Apakah mereka fit dan proper dalam isu pemberantasan korupsi? Apakah itu ilmiah? Gitu ya. Ketiga, yang perlu dicatat, di dalam upaya perang melawan korupsi, yang perlu dikedepankan sebagai penegak hukum adalah semangat untuk mencurigai semua lembaga politik yang punya kepentingan akan melakukan upaya perlindungan terhadap para koruptor. Mestinya kecurigaan itu menjauhkan DPR dari proses pemilihan orang-orang yang tidak memiliki rekam jejak catatan kinerja pemberantasan korupsi di masa lalu. Jadi kalau menurut Anda dari kelima nama figur ini rekam jejaknya gimana, Mas Ferry? Kelima-limanya tidak memiliki rekam jejak yang luar biasa. Oke, ditahan. Dalam isu pemberantasan korupsi. Bang Hasbi, kelima-limanya tidak memiliki rekam jejak yang baik menurut Mas Ferry. Ditahan dulu Mas Ferry. Gimana menurut Bang Hasbi? Ya sekarang begini, seperti ini. Kalau memang dikatakan lima-limanya tidak memiliki rekam jejak yang baik, toh mereka selama ini Pak Tanak juga menjadi pimpinan KPK. Dan ya, kita tapi yang bermasalah hilangkan kesempatan anak bunda untuk melakukan pemberantasan korupsi. Anda yang buat undang-undang itu. Anda yang menjauhkan anak-anak muda dalam isu pemberantasan korupsi. Nah, seperti ini Mbak. Gimana Bang Hasbi? Langsung saja ditanggapi. Kenapa figur-figur muda tidak bisa memberantas korupsi? Bagaimana Anda bisa menjelaskan pilihan Anda tadi? Wah, sekarang seperti ini. Seperti ini. Maksud saya. Anda tahu nggak batas usia itu tidak akan proper untuk saya? Coba kita berikan kesempatan sebentar ke Bang Hasbi, Mas Ferry, sebentar. Anda bukan kesempatan untuk bicara. Ya, Anda kan tadi bertanya, saya jawab. Anda bertanya kenapa saya tidak mengajukan diri. Saya jawab, undang-undang Anda, undang-undang bermasalah. Undang-undang bebas. Siapapun bisa. Ah, ini kan tandanya bagaimana Anda bisa menguji orang fit and proper untuk jadi pimpinan KPK. Isi undang-undang yang Anda buat sendiri Anda tidak tahu. Gimana? Sekarang begini. Bapak ini kan selalu menganggap diri Bapak paling benar. Seakan-akan Bapak ini kayak malaikat. DPR itu yang merasa dirinya paling benar meskipun salah. Tidak pernah publik merasa dirinya paling benar. Merasa Jadi enggak, saya tidak malaikat. Kalau saya malaikat saya daftar. Tolong kasih kesempatan saya untuk bicara Oke, sebentar. Bang Hasbi silakan. Silakan. Ditahan dulu Mas Ferry. Silakan Bang Hasbi. Pak, kita melihat bahwa pencegahan korupsi itu sangat penting. Pencegahan korupsi itu sangat penting. Korupsi itu di DKI Jakarta, di Indonesia ini bukan hanya soal tangkap tangan. Ini kan yang dipermasalahkan dari berita-berita yang ada itu soal tangkap tangan. Karena Pak Tanak tidak mau melakukan tangkap tangan itu seperti itu. Nah, dari sini pencegahan dari KPK, coba kita lihat sejarah KPK dari zaman ke zaman. Pencegahannya ini sangat kurang, dan yang di waktu fit and proper test, Bapak ini ikuti tidak di waktu fit and proper test. Bagaimana? Saya bisa buktikan Bapak ini tidak layak menjelaskan ini. Oke, akan bisa dibuktikan oleh Mas Ferry. Kita tahan dulu, kita masih akan kembali. Diskusinya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas.